Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Melia Zulika dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. NIM saya 2401216070 dari SMAN 1 Serang Baru. Assalamualaikum. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan absensi terlebih dahulu ya. Saya absen dulu ya. Arini, Arya, oke, Aufa, Aziz, Dafa, Dian, oke, terakhir Zarka, oke, alhamdulillah ya. Berarti yang nggak masuk 2 ya. Oke. Oke ya guys, sebelum kita mulai hari ini kita review dulu ya guys. Kita review dulu materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Vektor, betul. Jadi pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang vektor. Masih ingat vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari vektor, kemudian kita juga sudah belajar tentang metode-metode penjumlahan vektor ya. Ada metode apa saja? Metode poligon, terus metode jajar genjang. Terus kita juga sudah belajar tentang saya share screen dulu PPT-nya. Nah, di sini. Jadi di kinematika gerak atau yang pertama kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu pertama peserta didik dapat memahami konsep gerak, kemudian peserta didik dapat memahami jarak, perpindahan, kecepatan dan percepatan. Jadi apa bedanya antara jarak, perpindahan, kecepatan dan percepatan. Kemudian peserta didik bisa menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatannya yang tetap dan dengan percepatannya yang tetap. Terus yang terakhir melalui latihan soal, jadi nanti ada latihan-latihan soal, peserta didik bisa menghitung besar jarak, besar perpindahan, dan besar kecepatan dengan benar. Oke, ini ya daftar isinya. Berikutnya sebelum kita mulai, kita pretest terlebih dahulu ya. Kita pretest ini linknya saya bagikan ke grup ya, ke grup kelas. Oke, sudah saya bagikan ke grup, sudah muncul. Oke, boleh silakan dikerjakan selama berapa ya, 3 menit cukup kayaknya, karena nggak perlu ngitung. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Oke, kita lihat hasilnya dulu ya sebentar. Jadi tadi ada 8 pertanyaan. Nah, dari 8 pertanyaan ini, wah masih lumayan banyak nih yang salah. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang dari soal pretest ini, kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang kinematika gerak nih. Sebelum kita belajar tentang kinematika gerak, saya mau tanya dulu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian melewati jalan tol saat berkendara? Pernah nggak kalian lewat jalan tol saat mudik misalnya, atau saat mau pergi ke tempat lain? Sering nggak kalian lewat tol? Sering kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pengendara yang melewati jalan tol itu lebih cenderung cepat sampai tujuan daripada melewati jalan biasa yang
kondisinya itu padat lalu lintas. Menurut kalian apa yang membuat ketika melewati jalan tol menjadi lebih efisien atau lebih cepat? Dava, apa coba? Satu arah, konsisten, apalagi? Bebas macet, boleh. Terus? Karena iya benar, karena di sini tuh di jalan tol biasanya jalanannya itu lenggang ya. Jadi tidak ada kemacetan. Jadi mobil-mobil atau pengendara-pengendara lainnya itu bisa bergerak lebih cepat. Nah sekarang menghilangkan kebebasannya 100%. Ini ada video pendek, silakan disimak dulu video berikut. Nah, suaranya kedengeran nggak? Oke. Oke, itu secara singkat mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang untuk lebih mempelajari mengenai gerak lurus beraturan secara lebih mendalam, kita lanjutkan ke sini ya, sebentar. Nah, ini kita lanjutkan mengenai pengertian gerak secara singkat. Pertama nih, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tuh tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Misalnya, kita berangkat ke sekolah, kita pulang dari sekolah, atau misalnya saat di sekolah pun, saat kalian dari kelas ke kantin, atau misalnya dari kelas ke ruang guru, dari kelas ke perpustakaan, itu kan kalian disebut bergerak kan ya? Nah, aktivitas-aktivitas ini tidak akan lepas yang namanya gerak. Sekarang pengertian dari gerak itu apa sih? Pengertian dari gerak, sesuatu benda itu dikatakan bergerak jika, nah syaratnya apa? Yang pertama, jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Jadi dia harus mengalami perubahan kedudukan. Terhadap siapa? Terhadap titik tertentu yang dijadikan sebagai acuan, betul. Jadi gerak ini adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Nah, gerak itu juga bisa dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sekarang ada 3 contoh nih, 4 deh. Ada 4 contoh. Ada Sodik berangkat ke sekolah, terus orang berlari di mesin lari fitness, terus Budi duduk di dalam kereta yang sedang bergerak, sama anak yang bermain komputer. Kira-kira dari 4 keadaan ini atau 4 kondisi ini, mana saja yang bisa disebut sebagai kondisi bergerak menurut kalian? Sodik. Terus yang bilang Sodik siapa? Coba tunjuk tangan. Sodik. Oh banyak. Oke. Terus kemudian yang bilang orang berlari di mesin lari fitness. Oke. Terus yang Budi duduk di dalam kereta yang sedang bergerak. Keretanya lagi gerak nih ceritanya, nggak diem. Keretanya lagi bergerak. Berarti bisa nggak disebut si Budi tersebut bergerak? Bisa atau enggak? Coba yang bisa dulu. Yang bisa. Oke, yang bisa. Raffi bisa? Bisa. Oke. Terus yang terakhir, anak yang bermain komputer. Tidak bergerak. Nah, sekarang kita lihat ya, dari 4 keadaan atau 4 kondisi ini. Nah, berikutnya untuk lebih memperdalam lagi mengenai gerak lurus, kita akan coba diskusi menggunakan LKPD. Kemarin saya sudah membagikan kelompok kan sebelumnya ya? Sudah duduk secara berkelompok? Oke, nah sekarang saya bagikan LKPD, silakan berkerumun secara berkelompok. Kelompok 1 nih, kalian kelompok berapa? 5. Kelompok 5 boleh. Ini kelompok 2 boleh. Saya kasih waktu sekitar 20-30 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, nanti kalian boleh kalian boleh cari sumber bacaannya dari buku paket. Nah, buku paket, bawa buku paket semuanya? Oke, buku paketnya boleh dibuka, silakan halaman. Silakan buka buku paketnya halaman 45. Dari halaman 40 deh, dari halaman 40. Oke, dari halaman 32 ternyata.
Dari halaman 32 guys, dari halaman 32 sampai halaman, karena kita pertemuan pertama ini baru sampai GLB dulu ya, berarti sampai halaman 45. Jadi dari halaman 32 sampai halaman 45. Nah, sebelumnya boleh perhatikan sebentar. Sebelum kalian mengisi LKPD, saya jelaskan dulu. Jadi di sini di LKPD-nya itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok yang dipandu dengan LKPD ini, pertama siswa mampu menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan yang tepat. Jadi nanti dari beberapa permasalahan yang disampaikan di soal nih, kegiatan diskusi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis atau membedakan antara jarak dengan perpindahan. Terus kemudian melalui diskusi kelompok, kalian bisa menghitung kecepatan, kelajuan, dan percepatan menurut rumus yang begitupun juga dengan kegiatan yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kan? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang LKPD ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada boleh silakan lanjutkan dengan diskusi. Saya tutup dulu ya. Jawabnya langsung di kertas itu ya. Kalau gambarnya kurang jelas di buku ini juga ada, kalau nggak salah deh gambar. Coba maaf. Di buku juga ada kalau nggak salah. Nah, posisi akhirnya si museum. Nah, dari puskesmas ke Tugu, ini kan dia 700 ya. Dan dia ke arah mana? Dari puskesmas ke Tugu itu dia ke arah timur. Jadi sebenarnya dia 700 ke arah timur nih. Ke arah timur. Nah, terus museumnya, museum terhadap Tugu, museum terhadap Tugu, museum terhadap Tugu itu kan satu garis vertikal. Nah, jadi dia sebenarnya nggak berpindah, jadi bisa langsung di sini kan posisinya dia langsung ada museum nih. Makanya dia jadinya 0 sebutannya di situ. Nah, kalau si kantor pos mana? Di atas ini ya. Nah, ini kan juga sama, di posisi awal masih ada di puskesmas, terhadap puskesmas. Saya pikirnya malah karena kan acuannya di Tugu. Berarti jarak kan kita di sini, Bu. Jarak kita ke Tugu tuh. Masalahnya dia mau kemana? Dia maunya dari puskesmas ke museum. Berarti kan melewati Tugu kan? Makanya jadinya dari puskesmas ke Tugu, baru dari Tugu ke museum. Kayak gitu. Berarti kan kumpul. Nah, kantor pos ini kan segaris sama si kaget. Kantor pos itu kan segaris nih sama si museum kan, tambah 200 gitu. Dijumlahin semua. 1100 harusnya. Kita langsung Yang mana? Iya sih, emang agak rancu sebenarnya ya. tadi kita nggak begitu rancu. Tapi pokoknya jadi posisi awalnya terhadap si kerangka acuan berapa, posisi akhirnya terhadap si kerangka acuan berapa, terakhirnya perubahan posisinya itu ambil dari posisi akhir dan si kerangka acuan aja. Hasilnya 200. Iya udah 200 nggak apa-apa. Iya 200 bener. Ini 200, ini juga 200. 5 menit lagi ya guys. Nih. Nah, jadi ini kalau terhadap posisi awal maksudnya berarti terhadap si puskesmas, jarak Tugu Kota ke puskesmas berapa? Ini kan Tugu, ini kan puskesmas. Berarti dari Tugu ke puskesmas dia jaraknya adalah 700 meter ke arah barat. Dari Tugu ke puskesmas. Nah, terus abis itu posisi akhir terhadap posisi akhir itu kan di sini. Di museum ya. Nah, berarti dari museum terhadap Tugu dia jaraknya adalah 200 meter ke utara, ke sini, ke atas. 200 timur ke atas kayak gitu.
Nah ya udah. Terus yang bawahnya yang satu lagi yang kerangka acuan. Kerangka acuan kedua yang kantor pos. Posisi awalnya di mana posisi awal? Oke, sudah ya. Sudah 11:05. Udah selesai semuanya? Oke, kalau udah dipilih siapa yang mau mewakili kelompoknya? Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke presentasi, kita mau ice breaking dulu nih guys, karena kayaknya kelihatannya sudah mulai mumet nih semua. Kelihatannya udah pada mumet mukanya. Jadi kita ada ice breaking sebentar, games, sambil nanti pemenangnya atau yang berhasil memainkan games tersebut saya kasih poin tambahan untuk nilai kelompoknya. Nah, gamesnya apa? Gamesnya adalah telepati gerak guys. Jadi nanti silakan kalian maju per kelompok semuanya, 5 orangnya maju ke depan. Terus nanti saya kasih satu kata atau satu kalimat. Kalian harus mengekspresikan kata tersebut ke dalam gerakan. Nah, nanti siapa yang kita lihat ya, kelompok 1 ya. Oke, yang mau ngasih yang mau ngasih masukan kalimat boleh, kalimat kata boleh. Oke, madep belakang dulu Kak. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3 baru gerak ya. Gak boleh lambat ya. Oke ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1, katanya adalah kucing. 1, 2, 3. Berhasil apa enggak guys? Enggak berhasil. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Mohon maaf sekali. Udah 1 kali aja. Sekarang kelompok 2 boleh maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2, oke, pikirkan yang kira-kira bakal teman kalian lakukan tuh apa gitu. Ini buat tambah poin nih guys, buat tambah poin. Mana? Oke. Kalau dari yang ibu kasih, ini sama. Tapi berarti nanti yang ini ngejelasinnya? Udah ini penjelasannya. Berarti jika tubuh kota dijadikan kerangka acuan, maka puskesmasnya ke sini. Terus nanti di. Penjelasan tinggal baca. Iya, tinggal baca dari sini, betul. Sama yang ini apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Iya. Satu lagi siapa? Fauzan. Oh, Naura. Fauzan kegiatan berapa? Kegiatan 1 atau? Fauzan kegiatan 1, Nafa kegiatan 1, Aziz kegiatan 2, Afa kegiatan 2, Naura kegiatan 2. Udah, Pak. Fa lagi. Naura? Kegiatan 2? Iya, kegiatan 2. Oh, iya. Kegiatan 1, Nafa. Oke guys, yang lain perhatikan ya. Sambil nanti kalau misalnya ada yang ada yang beda sama jawaban kalian boleh sampaikan. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kegiatan 1 dulu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 1. Seorang Ini siswa. belum dipencet katanya. Udah, Bu. Udah. Terbalik guys. Nah, Bukan yang ini. enggak bener yang itu. Mikrofonnya yang di atas. Mikrofonnya yang di sini. Coba ngomong dulu. Cek. Seorang siswa berjalan dari puskesmas ke museum fisika. Posisi jika kerangka acuannya dari tubuh kota, posisi awalnya 700 meter ke arah barat. Dan posisi akhirnya itu adalah 200 meter ke arah timur dan 200 meter ke arah utara. Maka perubahan posisinya adalah 900 meter ke arah timur dan 200 meter ke arah utara. Yang kedua, jika kerangka acuannya dari kantor pos, posisi awalnya itu adalah 700 meter dari barat dan 200 meter ke arah selatan. Posisi akhirnya adalah 200 meter ke arah timur dan perubahan posisinya adalah 900 meter ke arah timur dan 200 meter ke arah utara. Oke, terus yang nomor 2-nya, perbedaan posisi dan jarak pada konteks peta dia. Oke, mungkin untuk perbedaan posisi dan jarak dalam konteks peta di atas, yaitu adalah posisi adalah letak benda terhadap titik acuan tertentu.
Nah, untuk yang terakhir kita coba kasih kesimpulan dulu ya. Jadi kan kalian sudah tuh tadi menganalisis gerak dari beberapa kasus kegiatan yang ada di LKPD. Sekarang kita coba ambil kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama kita simpulkan tadi apa bedanya antara jarak, perpindahan, kecepatan, waktu, dan percepatan. Yang pertama dari jarak dulu. Apa sih itu jarak? Tadi kalian dapat apa itu pengertian dari jarak? Panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, atau bisa kalian sebut sebagai total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, apa bedanya antara jarak dengan perpindahan? Kalau perpindahan berarti perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Artinya dia cuma berdasarkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, berikutnya ada yang namanya, kalau waktu tadi sudah ya, waktu itu lamanya benda selama bergerak. Nah, sekarang berikutnya ada yang disebut dengan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan jarak suatu objek dengan waktu yang ditempuhnya gitu, atau ketika dia melakukan perpindahan. Sama satu lagi besaran dalam gerak ini ada yang disebut dengan percepatan, yaitu perubahan kecepatan yang melibatkan penurunan atau peningkatan nilai kecepatan atau perubahan arah gerak objek selama waktu tertentu. Nah, yang berikutnya ini tadi ada posisi dan kedudukan. Jadi posisi itu merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Misalnya, kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Misal, ini ada titik A, B, dan C. Ini garis-garis ini misalnya menyatakan 1 meter nih guys. Kalau dia mau bilang posisi C terhadap A, berarti berapa posisi C terhadap A? Dari A ke C ambil berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 meter. Ke arah mana? Ke arah kiri. Kalau misalnya kita pakai koordinat, biasanya kan sumbu X itu ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Kalau sumbu Y ke arah atas positif, ke arah bawah negatif. Nah, karena dari A ke C dia ke arah kiri, berarti kita bisa asumsikan nilainya menjadi negatif. Berarti kita bisa tulis negatif 6 meter dari A, jika A-nya dijadikan sebagai acuan. Kalau misalnya dari A ke B, berarti posisi B itu adalah 4 meter dari A ke arah kanan. Karena dia positif, berarti ditulisnya jadi 4 meter saja. Berarti posisi A adalah, posisi B adalah 4 meter dari A. Kayak gitu ya, ini sudah. Terus berikutnya, ini tadi sudah. Contoh lainnya misalnya ada Doni nih, dia bersepeda dari barat, bersepeda ke barat sejauh 5 km. Kemudian dia ke 4 km ke timur. Berarti secara pengertian jarak dan perpindahan bisa dikatakan Doni menempuh jarak 9 kilo, yaitu jumlah totalnya ya. Jadi V-nya itu dari kata velocity, waktu, dan T-nya dari kata time. Velocity kecepatan, T-nya waktu. Nah, terakhir nih contoh soal. Siapa yang mau ngerjain nih? Dodi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan 36 km per jam selama 10 second. Maka berapa jarak yang ditempuh oleh Dodi? Siapa yang mau ngerjain? Aziz, boleh, Mas Aziz. Spidolnya. Yang lain juga boleh sambil dikerjakan di buku tulis. Oh, samping situ boleh. Mic Aziz mana? Dava, mic mana? Itu dia. Oh, udah dia Aziz. Udah. Sambil nunggu Aziz, boleh yang mau ngumpulin LKPD, kumpulin LKPD-nya. Yang sudah rapi, tulisannya boleh dikumpulkan. Oke. Satu lagi kelompoknya. Terima kasih. Oke, boleh sambil dijelaskan, teman-temannya boleh perhatikan ya.
Jadi di soal itu kan kita dapat Doni mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan 36 km per jam selama 10 detik. Jadi T-nya itu 10. Maka jarak yang ditempuh Dodi adalah, jadi di pilihan itu kan pilihannya cuma meter. Jadi kita harus konversi 36 km per jam ini ke meter per second. Jadi kalau buat mengubah dari kilometer ke meter itu kita butuh kali 1000. Jadi 36.000 meter per jam. Sedangkan jam untuk jadi ke detik itu tuh dalam 1 jam ada 3.600. Jadi 36.000 dibagi 3.600 kita dapat 10 meter per second. Lalu baru kita masukin ke rumusnya, jarak itu kecepatan dikali waktu. Jadi kita dapat 10 dikali 10 itu hasilnya 100 meter. Berarti hasilnya adalah 100 meter. Yang lain gimana? Ada yang punya jawaban yang berbeda atau sama? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Aziz. Terima kasih Aziz. Benar ya? Jawabannya, oke, terima kasih. Benar ya jawabannya 100 meter. Oke. Sebelum post test sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang gerak? Oke, boleh. Dava, apa Dav? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Sidik dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah bisa kecepatan itu 0, tetapi kecepatan tidak 0? Kecepatan itu 0. Kecepatan pasti 0. Oke, bisa nggak sih sebuah benda dia memiliki kecepatan 0 tapi percepatannya tidak 0? Menurut kalian bisa nggak ada suatu benda yang dia punya kecepatan 0 tapi percepatannya nggak 0? Nggak. Nah ini tergantung ya guys, ada beberapa, bisa aja sebuah benda itu memiliki kecepatan 0 tapi percepatannya nggak 0. Contohnya apa? Contohnya ketika benda bergerak dengan lintasan parabola dan dia sampai di titik tertinggi. Jadi nanti bab setelah ini itu ada yang namanya gerak parabola. Nah ketika benda mencapai titik tertinggi, dia diam sesaat. Nah ketika dia diam sesaat gitu ya, jadi positif negatif itu bergantung sama arah geraknya. Kalau dia searah sama arah gerak berarti positif, kalau dia berlawanan sama arah gerak berarti negatif. Gimana sampai sini? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita lanjutkan ke post test ya, sebelum refleksi. Kayak tadi post testnya saya kirim ke grup ya. Pakai quizzes lagi ya guys. Oke, sudah selesai ya guys. Saya akhiri ya. Oh, Masya Allah. Yang paling tertinggi Naura Ayudia, yang kedua Kiraina, yang ketiga Arini. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Naura, Kiraina, dan Arini. Oke ya guys, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang terakhir kita refleksi kegiatan ya guys. Untuk refleksi boleh silakan kalian isi Google Form. Google Formnya sudah saya share di grup. Ini jawab 2 pertanyaan tentang refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah diisi refleksinya? Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti pekan berikutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang GLBB dan gerak parabola. Jadi gerak lurus berubah beraturan dan gerak parabola. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti minta tolong laptopnya ke ruang guru ya. Oke, terima kasih ya guys. Assalamualaikum. Sama-sama. Keluar.